Tesis satu putaran itu Bang sebetulnya bukan harga mati ya. Itu bukan Iya. sesuatu yang sudah pasti, tetapi Enggak, sesuatu ya. yang diperjuangkan. Iya. Sesuatu possibility yang Iya. diperjuangkan, Iya. suatu kemungkinan yang diusahakan atau dikerjakan dengan cara-cara yang rasional, dengan cara-cara yang objektif dan dengan cara-cara yang ya ilmiah gitu Bang. Iya, iya. Kenapa kemudian satu putaran itu misalnya dimungkinkan? Karena memang kan kita, Abang ingat waktu itu saya bilang tinggal 6%. Iya. Karena waktu itu titik berangkatnya 45%. Iya. Tapi pada hari ini kalau Ya. angkanya 47%, Iya. berarti kan tinggal 4% kan Yes, Bang? yes, Gitu yes, loh. yes, yes. Tetapi kalau misalnya angka surveinya 15%, mau ngomong satu putaran, kan orang Iya. bilang hil yang mustahil kan Iya, Bang? iya, iya, betul, Kalaupun betul. ada kemungkinan 0,00000 sekian Iya, iya, persen, iya, iya, begitu. iya. Itu yang saya maksud sebagai ilmiah itu. Iya, betul. Pemilu itu ilmiah, pilpres itu ilmiah, Iya, ada iya. angka-angkanya Bang. Iya, iya, Gitu. iya, Jadi iya, iya. ya saya mengatakan ini bukan sesuatu yang pasti, tapi diperjuangkan gitu loh. Diperjuangkan dengan apa? Dengan cara sosialisasi. Misalnya saya mengeluarkan argumentasi ya bahwa satu putaran itu relevan karena satu ya Soal penghematan. lebih hemat biaya, bisa simpan 17 triliun dikembalikan ke kas negara, Iya. bisa digunakan untuk subsidi pupuk, Iya, iya. subsidi perumahan dan seterusnya. Lebih hemat waktu. Ya, yang kedua lebih hemat waktu, sehingga kemudian ya keputusan-keputusan sosial, politik, ekonomi, Bisnis. pengusaha, bisnis, Bisa langsung trading ekspansif. saham segala macam bisa lebih cepat, nggak Ya, perlu menunggu lagi. kepastian, ya. Dan karena itu ekonomi juga roda ekonomi juga berputar lebih cepat dan lebih cepat. Iya, iya. Lalu kemudian menghindari polarisasi ekstrim Ya, pada putaran kedua, Iya, iya. yang pada hari ini berpeluang terjadi antara Prabowo dengan Anies. Ya. Iya, jadi tadi dari kesimpulan singkat dari berbagai survei antara 13, 15, 24, 25 yang indikator dan CSIS tadi kelihatannya proyeksinya Bung Kodari terus masih relevan, masih naik Masih ya? relevan Bang. Dan naik Betul, ya? betul. Sebagaimana yang video kemarin ya? Betul. Belum berhenti. Belum berhenti. Berarti potensi satu putaran tetap sangat tinggi. Tetap terbuka. Ya, itu bisa dicapai bulan Januari atau misalnya awal Februari. Ya tentu kita masih lihat perkembangan ya. Iya. Perkembangan isu, perkembangan dinamika, perkembangan pergerakan politik di lapangan dan Iya. seterusnya. Tetapi pada hari ini tesis satu putaran itu belum berhenti Bang. Iya, karena gini, dari Kompas Dan kemarin. tesis satu putaran itu Bang sebetulnya bukan harga mati ya. Itu Iya. bukan sesuatu yang sudah pasti, Enggak, tetapi sesuatu yang diperjuangkan. Iya. Sesuatu possibility yang diperjuangkan, suatu kemungkinan yang diusahakan atau dikerjakan dengan cara-cara yang rasional, dengan cara-cara yang objektif dan dengan cara-cara yang ya ilmiah gitu Bang. Iya, iya. Kenapa kemudian satu putaran itu misalnya dimungkinkan? Karena memang kan kita, Abang ingat waktu itu saya bilang tinggal 6%. Iya. Karena waktu itu titik berangkatnya 45%. Iya. Tapi pada hari ini kalau Ya. angkanya 47%, Ya. berarti kan tinggal 4% kan Yes, Bang? yes, Gitu yes, loh. yes. Tetapi kalau misalnya angka surveinya 15%, mau ngomong satu putaran, kan orang Ya. bilang hil yang mustahil kan Ya, Bang? ya, ya, betul, Kalaupun betul. ada kemungkinan 0,00000 sekian Ya, ya, persen, ya, ya, ya. begitu. Itu yang saya maksud sebagai ilmiah itu. Ya, betul. Pemilu itu ilmiah, pilpres itu ilmiah, Ya, ada ya. angka-angkanya Bang. Ya, ya, Gitu. ya, Jadi ya, ya. ya saya mengatakan ini bukan sesuatu yang pasti, tapi diperjuangkan gitu loh. Diperjuangkan dengan apa? Dengan cara sosialisasi. Misalnya saya mengeluarkan argumentasi ya bahwa satu putaran itu relevan karena satu ya Soal penghematan. lebih hemat biaya, bisa simpan 17 triliun dikembalikan ke kas negara, Iya. bisa digunakan untuk subsidi pupuk, Iya, iya. subsidi perumahan dan seterusnya. Lebih hemat waktu. Ya, yang kedua lebih hemat waktu, sehingga kemudian ya keputusan-keputusan sosial, politik, ekonomi, Bisnis. pengusaha, bisnis, Bisa langsung trading ekspansif. saham segala macam bisa lebih cepat, nggak Ya, perlu menunggu lagi. kepastian, ya. Dan karena itu ekonomi juga roda ekonomi juga berputar lebih cepat dan lebih cepat. Iya, iya. Lalu kemudian menghindari polarisasi ekstrim Ya, pada putaran kedua, Iya, iya. yang pada hari ini berpeluang terjadi antara Prabowo dengan Anies. Ya, Ingat yang loh Bang, saya ngomong mengenai riset beberapa lain. waktu yang lalu, pada hari ini kan mulai Terbukti. Kalau Anda nggak percaya, oke Anda nggak percaya dengan indikator. Iya, 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 iya. Lalu Anda kemarin nggak percaya dengan Kompas, sekarang silakan Anda percaya sama CSIS. Jadi Anda mau percaya sama siapa lagi? Iya, 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 iya. Silakan kalau nggak mau percaya juga Iya, dengan iya, CSIS iya, gitu iya, loh. iya, iya, iya. CSIS itu oke lah angkanya masih 43 gitu. Tetapi kan berapa tadi? Aniesnya sudah di atas Ganjar Iya, gitu. iya, Iya. iya, iya. Jadi maksud saya begini, ini suatu ruang yang
dimungkinkan untuk terjadi dan dikerjakan gitu Bang. Dan semua ongoing Iya. mengerjakan itu. Nggak pernah saya mengatakan Ya. itu pasti 1 bulan tuh nggak Nggak, pernah. nggak. Ya ini kan ini sesuatu ruang, suatu momentum yang mungkin dilakukan. Saya menyampaikan argumentasi, saya mengatakan kepada para pendukung Ganjar yang notabene adalah pendukung Pak Jokowi bahwa Anda punya alasan lain loh untuk memilih Prabowo Gibran. Ya, ya. Pertama tadi bahwa akan hemat uang, hemat waktu, menghindari polarisasi ekstrim yang peluangnya sekarang makin terbuka untuk terjadi Ya, gitu ya dengan dinamika dengan sekarang. riset ini, Iya. Kemudian menghindari agar suara yang Anda berikan kepada Ganjar itu hangus karena Ganjarnya nggak lolos ke putaran kedua Ya, gitu ya, Bang. ya. Nah, Jadi saya mencoba membuat masyarakat kita ini rasional. ya, ya, ya. Masyarakat pendukung Pak Jokowi ya pada khususnya. Itu kan cara-cara yang rasional gitu loh. Jadi ya soal ini kemudian berapa jauh gagasan ini misalnya menyebar gitu kan, berapa banyak yang menerima, ya walau alam bisawab Bang. Ya, ya, Yang penting ya, usaha dulu. ya, ya, ya. Ya kan? Usaha aja belum tentu berhasil, apalagi kagak usaha. Itu Bang, kalau saya pegang prinsip itu. Bahwa Anda berusaha belum tentu berhasil, tetapi kalau Anda tidak berusaha, Anda pasti gagal. Itu dia. Dan menurut hasil dari risetnya indikator itu sudah strong votersnya itu sudah makin kuat, makin besar, Iya, kan? Bahkan udah mencapai angka di atas 80. Iya, iya. Artinya perubahan Iya. antara swing itu Iya, iya. makin kecil. Jadi gini Bang, orang ini kan sering salah paham ya mengenai data pendukung lemah atau istilahnya swing itu. Kalau saya ngelihat, mereka selalu mengatakan begini, yang swing itu nanti akan lari ke calon yang lain. Enggak Bang. Iya, itu dia. Secara alamiah, Iya, ya, iya. secara alamiah yang swing itu akan tetap di tempatnya. Ibaratnya kalau suatu rel, dia kan sudah momentum nih, fisika lagi kan, kalau sudah momentum, dia kalau arahnya ke sana, ya kecuali ada suatu dinamika atau tenaga yang besar, dia baru belok kan, Iya, Bang, iya, iya, gitu. iya, iya. Ini kan bedanya kan cuma soal velocity-nya aja, kecepatannya iya, aja. iya, betul. Kalau pendukung kuat mungkin kecepatannya 100 km per jam, pendukung lemah mungkin kecepatannya 30 km per jam. Tapi arahnya, arahnya sama. udah jelas, Bang, Iya, arahnya udah sama. Di rel yang sama ya. Iya, yang 100 ini mungkin lebih sulit dibelokkan, tetap yang 30 lebih mudah dibelokkan. Tapi kalau nggak ada yang membelokkan kan Ya, kalau nggak ada faktor-faktor nggak ada yang faktor-faktornya istimewa. gimana Ya, coba? ya, Kan betul. begitu kan Ya, Bang? ya, Gitu. linear. Nah sebetulnya kalau kita bicara yang potensial berubah adalah mereka yang belum memutuskan. Secara objektif itu Bang, yang belum memutuskan itu undecided sesungguhnya. itu ya. Undecided itu. Yang makin mengecil itu. Iya makin mengecil Tinggal itu. 8%, Iya. ya, Atau ya. jangan, kalaupun disebut makin mengecil, kecil lah. Ya, ya. Kecil lah, angkanya tuh 5% ya, 7%, 10%. Nah, Ya, ya. pertarungan itu di antaranya adalah di situ. Dan sebetulnya pertarungan yang sungguhnya itu di situ. Undecided. Ya. Iyalah, apalagi dengan waktu yang sudah begitu singkat. Ya. Anda mau ngutak-ngatik, mau mengubah yang dukungan lemah, itu nggak mudah, Bang. Ya. Jangankan mau ngambil suara orang, mempertahankan suara Anda aja sulit kok. Ya. Sekarang misalnya begini, Mas Ganjar, ya, beliau akan merebut suara Pak Prabowo. Di mana? Misalnya di Indonesia Timur, ya. Sekarang kan Indonesia Timur sudah unggul nih Pak Prabowo. Ya. Tapi kan kalau dia lari ke Indonesia Timur, maka kemudian energi dia untuk menjaga Jawa Tengah, itu kan juga nggak mudah, Ya. Bang. Gitu loh, Bang. Bisa kambil. Jadi sebetulnya ya nggak semudah itu gitu loh, matematikanya itu. Jadi pada hari ini kalau misalnya mau merebut, ya merebut suara yang belum memutuskan, itu yang paling realistis. Ya. Mana? Saya mau tambahkan, misalnya begini nih, ini survei indikator lagi nih. Ya. Pak Ganjar itu kan basisnya di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ini kalau surveinya indikator nih. Wilayah Jateng dan DIY itu suara Ganjar Mahfud memang masih unggul 44,9%. Ya. Tapi Prabowo Gibran udah 36,6, Bang. Ya, udah makin mendekat. Udah mendekat, Bang. Nggak mudah juga, Bang. Sementara misalnya kalau bicara Jawa Barat nih, Ya. Prabowo Gibran 58,5%, Ganjar Mahfud 15,4%. Ya, jauh. Sebetulnya kalau misalnya mau nambah suara, Ganjar Mahfud kan ambil Jawa Barat. Dari 15 kalau jadi 50% kan dahsyat tuh kenaikannya. Ya. Tetapi ya gimana? Nggak mudah itu. Begitu ninggalin Jawa Barat, begitu datang ke Jawa Barat kan Jawa Tengahnya kan Ya. jadi kosong Ya, gitu ya, loh. ya. Jadi nggak mudah Bang ini Bang. Jadi sebetulnya perubahan-perubahan suara itu hemat saya tidak semudah itu gitu loh untuk terjadi. Jadi sebetulnya bicara mengenai swing voters atau pemilih lemah itu pernyataan-pernyataan yang muncul itu lebih banyak ke arah harapan ketimbang kenyataan. Iya, lebih kepada harapan ketimbang kenyataan. Lebih kepada semacam bahkan istilahnya ilusi.
ketimbang ketimbang sesuatu yang mungkin dilakukan gitu, Bang. Lebih teoretik aja itu sebetulnya. Jadi, tapi kan kita bukan bicara teori, kita bicara di lapangan. Jadi orang bisa terpengaruh itu. Yang mana tuh, Bang? Yang memberikan harapan-harapan itu kan. Karena maksudnya gimana? Ya, pada kenyataannya kan seperti Anda jelaskan fenomena perubahan itu tidak tidak mudah. Tidak mudah, Bang. Ya, karena pergeseran itu bisa merugikan orang yang melakukan suatu gerakan di tempat lain yang merugikan dia di tempat yang dia kuasai kan. Jadi tidak mudah perubahan itu terjadi. Betul. Tetapi dalam analisa-analisa yang dikemukakan oleh para surveyor, seringkali itu membuat ya semacam bius. Jadi opini yang memberi harapan. Saya tambahin lagi, Bang, datanya. Ini misalnya Maluku, Papua. Ya, ini kan Pak Jokowi banget. Pak Jokowi banget. Nah, ini Prabowo Gibrannya 58,3%. Ganjar Mahfud 21,9%. Ya, bisa aja Ganjar mengatakan, kita akan kejar suara di Maluku dan di Papua. Tapi, ya tadi balik lagi, nggak mudah juga. Apalagi kalau kita bicara medannya Maluku dan Papua, jauh lebih berat dibandingkan dengan wilayah di Jawa. Gitu. Jawa Tengah misalnya. Ya, saya kasih ilustrasi lagi yang lain ini, Bang, supaya menarik dan jelas ya, gambaran situasi dan kondisinya. Misalnya di kalangan Di kalangan suku Madura, ya, Madura. Ya kan kenapa bicara Madura? Pak Mahfud kan dari Madura. Betul. Di suku Madura kalau surveinya indikator itu Prabowo Gibran 92,5%, Bang. Ganjar Mahfud 4,9%, 7,8. Bentar, supaya jangan salah nih. 4,9%. Jadi ibaratnya kan ditanya, sekarang Pak Mahfud basisnya di mana? Madura. Kemarin waktu debat kan kelihatan dari pakai baju Madura kan gitu. Kalau gitu bergerak kemana? Paling alami. Ya pulang kampung. Karena Madura adalah kampung halaman saya. Nggak mudah juga. Ternyata orang Madura sangat dominan memilih Pak Prabowo. Bahkan 90%. 90% lebih, Bang. Nggak semudah itu. Ini penjelasan detail. Jadi kalau kita bicara tren, kita bicara pemilih kuat, pemilih lemah itu, atau yang disebut swing voters itu, menurut saya itu kategorinya satu, udah punya pilihan. Jangan ditarik-tarik yang swing voters itu menjadi undecided. Gitu, Bang. Ini Mas Ep kan begitu. Kan, ini pemilih kuatnya baru sekian persen. Yang undecided sekian, pemilih lemah sekian persen. Jadi bisa ditarik sama dia samakan undecided itu dengan pemilih swing voters atau pemilih lemah itu yang undecided. Enggak. Kalau alaminya yang swing ini atau pemilih lemah ini kepada yang pemilih kuat. Gitu. Kalau nggak ada perubahan atau variabel besar, nggak akan itu berubah dramatis. Nah, sekarang kita bicara perubahan apa yang akan terjadi. Ya paling kegiatan yang besar kan cuma debat aja. Kalau ketemu tokoh, semua ketemu tokoh. Ketemu masyarakat, semua ketemu masyarakat. Keliling ormas, semua keliling ormas. Akhirnya kan saling menetralisir. Kita bicara debat. Oke. Kalau di surveinya indikator, ini objektif aja kan kita survei indikator, Mas Anies unggul secara keseluruhan. Walaupun untuk konten Prabowo unggul, cara menyampaikan Anies unggul, ya kan? Tetapi untuk calon wakil presiden Gibran yang unggul. Nanti survei yang debat yang ketiga temanya pertahanan keamanan. Kalau bicara konten, saya yakin Pak Prabowo lebih unggul. Iya kan? Gini, Bang, kalau debat itu kita gampang aja. Nomor satu topiknya apa, sesuai atau tidak dengan background orangnya. Gitu. Waktu Gibran diremehkan, nggak dianggap, kan saya udah mengatakan hati-hati. Temanya itu ekonomi. Yang kuliahnya ekonomi atau manajemen itu Gibran. Pak Mahfud itu hukum. Muhaimin itu sospol. Kayak gitu aja. Jadi jangan kemudian subjektivitas Anda atau rasa nggak suka Anda itu membuat Anda tuh menjadi buta dengan hal-hal yang objektif dan sudah sangat-sangat jelas gitu. Jadi debat ketiga ini saya pegang Pak Prabowo secara keseluruhan, baik dari segi konten maupun dari segi penampilan gitu loh. Nah, debat berikutnya apa? Lingkungan hidup. Ya, saya anggap aja merata lah antara Pak Mahfud dengan Gibran dengan Muhaimin tuh rata aja karena nggak ada yang backgroundnya lingkungan hidup. Artinya kan kalau sama rata aja kan berarti kan nggak berubah kan? Gitu. Jadi sebetulnya debat ini ujung-ujungnya di sini unggul, di sana kalah, di sini unggul. Akhirnya kan flat aja, Bang, dia, Bang. Artinya nggak ada perubahan yang besar. Gitu. Dan kalaupun ada perubahan-perubahan yang besar ke depan itu, ya mungkin datang dari variabel-variabel yang sifatnya eksternal.
misalnya tingkat kepuasan Pak Jokowi naik lagi, misalnya kan begitu kan? Ya, ya. Atau nggak tahu ada masalah hukum apa, misalnya begitu. Menurut saya itu kemungkinan-kemungkinan yang masih bisa terjadi. Tetapi hal-hal semacam itu kan nggak bisa kita omongin, nggak ada datanya. Ya, Kalau ini ya. ada datanya. Ya, ya, ya. Jadi memang sudah sangat jelas sih sebenarnya. Iya Bang, jadi sekali Sudah putaran jelas. itu Ya, ya. menurut saya masih sangat mungkin Ya. ya. Nah, GSP sendiri sudah bergerak di seluruh wilayah Indonesia, sudah ada jaringan dan makin banyak teman-teman yang juga ikut menyuarakan GSP ya. Kemarin saya hadir acara Kops Gibran namanya, Ya, ya. itu relawan yang fokus kepada bidang koperasi dan UMKM. Lalu ada teman-teman alumni perguruan tinggi juga ya sudah bersuara juga untuk sekali putaran. Ya. Dan saya lihat juga kayak Projo juga sudah ada informasinya, ada beritanya juga, ngomong juga sekali putaran. Intinya ide dan gagasan sekali putaran ini makin meluas lah di kalangan relawan maupun di kalangan TKN-nya Ya. Prabowo Gibran gitu. Dan saya melihat ini masih sebagai tahapan awal ya. Ibaratnya kan kita lempar ide, lempar gagasan. Ya. Gagasan ini kalau disambut masyarakat akan makin meluas dan makin banyak yang bergerak di lapangan. Dan kelihatannya kemarin ada beberapa pengusaha saya podcast di sini. Wawancara di sini. Ya kebetulan saya tanya, gimana? Loh, satu putaran mereka lebih rasional dan lebih hemat dan segala macam, dan properti akan menggeliat Ya. setelah Februari, Oh, iya, setelah ada Lebaran nanti katanya. Iya. Jadi artinya apa? Mereka pengusaha pun secara tidak langsung berpengaruh kepada karyawan-karyawannya. Iya. Dan jangan lupa Bang, kan Abang waktu itu pernah mengingatkan juga ada survei dari Populi ya. Ya. Kalau ditanya sama Ya, masyarakat, betul. apakah pilih satu putaran Ya, atau dua ya, putaran, ya. 70% lebih kan pilih satu putaran. Ya. Itu November. Jadi ide satu putaran ini sebetulnya sesuatu yang berdiri atau berada pada sebuah lahan yang subur. natural. Karena apa? Karena memang masyarakat pun mayoritas itu mau sekali putaran dibandingkan dengan dua putaran. Jadi saya punya optimisme dengan makin banyak yang satu pikiran, makin banyak yang bergerak, dan dengan kondisi masyarakat yang satu frekuensi dengan pemikiran itu, maka ya ide dan gagasan ini akan menemukan momentumnya yang sangat besar dan akan memiliki daya dorong yang juga sangat luar biasa gitu Bang. Ya, dan kita kan ada suasana libur Ya. belakangan ini. Lihat tadi jalan kan agak sepi. Iya. Jadi kebanyakan orang merefleksi atau membuat review tahun-tahun 1 tahun ini. Jadi banyak orang dalam suasana yang cool. Kemudian juga nanti sebelum awal Januari orang juga membuat proyeksi-proyeksi ke tahun depan. Jadi dalam suasana tenang sebenarnya ini, nggak akan ada perubahan yang mendasar. Kalau dari internal masyarakat ya. Iya. Ya kalau bicara balik lagi Pak, kalau kita sederhanakan faktor internalnya, saya tidak atau belum melihat ada variabel yang baru, yang sangat besar, yang bisa menjadi game changer dari para calon ini. Kemudian dari suasana atmosfer secara keseluruhan juga ya relatif tenang, kondisi ekonomi bagus, masyarakat liburan. Itu kan? Maksudnya. Kecuali ya balik lagi tadi saya bilang, kalau ada misalnya masalah hukum dan lain-lain yang faktor eksternal yang kita tidak bisa bahas pada hari ini, karena itu sesuatu yang tidak kita ketahui. Baru kita bisa bahas kalau memang barangnya sudah muncul dan bisa kita diskusikan. Ya, tapi dalam suasana tenangnya masyarakat, kalau tidak ada sesuatu yang sangat luar biasa, itu tidak akan ada perubahan. Ya, nah balik lagi Bang soal ini. Kan sering tren temuan survei yang standar-standar ini sering di counter atau sering dibenturkan dengan peristiwa Jakarta gitu misalnya. Di mana Anies yang tadinya nomor 3 jadi nomor 1. Ahok yang tadinya nomor 1 kemudian akhirnya kalah. Nah, saya mau mengatakan kasus Jakarta itu adalah anomali. Nah, survei itu dari 100 kali 80-90% itu kejadian sesuai dengan temuan survei. Bahwasanya kemudian ada 10%, ada 5% yang berbeda dengan temuan survei. Balik lagi kan, namanya juga ilmu sosial, namanya juga manusia, nggak ada kepastian Bang. Betul. Nah, tetapi kita jangan melihat yang anomali. Iya dong. Dalam membuat proyeksi, dalam melihat suatu kasus termasuk Pilpres 2024, kita jangan melihat yang anomalinya, kita ngelihat yang standarnya, yang mainstreamnya Bang. Iya, betul. Jadi probability-nya itu yang akan terjadi itu yang mana? Balik lagi Bang, ilmu statistik, hukum statistik, distribusi normal. Iya, distribusi normal. Gitu. Jadi distribusi normal itu kan teorinya intinya mengatakan begini, rata-rata atau mayoritas itu adalah sesuatu yang paling sering terjadi. Misalnya tinggi orang Indonesia itu rata-rata 100 berapa? Pria 160 cm misalnya.
Ya paling banyak itu 160 atau 159 Ya. atau 161. Ya. Anggaplah misalnya dari 155 sampai dengan 165. Ya. Gitu. Nah, ada nggak yang 180? Ada. Ada yang 190? Ada, tapi dikit banget. Ya. Ada nggak yang 100? Ada. 90 ada, tapi dikit Ya, banget. ya, betul, betul. Nah, itu yang disebut kurva normal, Bang. Yes, Atau ya. disebut lonceng. Ya, ya. Kurva lonceng, Bang. Ya, ya. Dalam ilmu statistik ini salah satu hal yang basic, Bang. Semua hal di dunia ini kurva lonceng, Bang. Ya, ya. Kurva normal dia. Jadi rata-rata itu adalah yang paling banyak terjadi. Ya. Yang ekstrim-ekstrim itu anomali. Ya, dan dikit-dikit. Jakarta itu Ya. anomali, Ya, ya. ya kan? Anomali di ujung-ujung. Tetapi most of the Likely. time, ya most likely Ya. akan terjadi pilkada itu ya yang di tengah ini, Ya, Bang. ya. Gitu. Ya, ya. Nah, jangan yang anomali ini Anda pakai untuk ngukur yang belum terjadi. Ngukur yang terjadi itu adalah pakai yang mayoritas. Normal. Ya, Iya. ya, ya. Ya makanya produsen-produsen aparel, misalnya sepatu, dia ada nggak orang sepatunya kakinya 45? Ada, tapi dikit. Dikit. Ada nggak 47? Ada. Dikit banget gitu. Nah, dia produksi angka sepatu 47 nggak? Enggak lah. Enggak. Dia produksi yang standar-standar, Bang. Iya, iya, Abang iya. apa 41. 41, saya 42. Iya, iya. Ya saya kira antara itulah, 40 sampai 42 lah. Iya, Jadi dia akan produksi 40 sampai 42 banyak. Yang Ada nggak banyak. ukuran 35? Ada. Ada, Tapi tapi sedikit. dikit. Iya, iya. 36 ada nggak? Iya, Sedikit. Gitu, Bang. Jangan sepatu 47 Iya, iya. dipakai untuk ngukur masyarakat yang ukurannya 40, 41, 42. Gitu aja. Pasti bayar. Jadi itu satu kesalahan berpikir yang sangat mendasar kalau Iya. melihat Pilpres 2024 memakai kacamata Pilkada DKI Jakarta. Ya, jadi semua teori-teori Anda, Iya. bejana berhubungan terbukti, Iya. terus kemudian cawapresnya membuat gempa, kemudian cawapresnya kapasitasnya intelektual paling tinggi. Itu luar biasa. Kalau yang ketiga itu nggak sengaja juga tuh, Bang. Itulah kelebihan Anda sebagai surveyor detail. Iya, detail, Bang. Itu belum Detail, terjadi Bang. udah ketahuan. Detail, Bang. Bawa angkanya kita bawa, kita tunjukkan, kita suruh tampilkan. Iya. Nggak ada fiksi di sini, Bang. Iya, Fakta iya, semua. Ya itu dia. Saya sangat senang itu. Fakta semua. Iya. Jadi gini, kita bisa diskusi kalau Anda membawa fakta juga, Iya membawa dong. data juga. Nah, soal nanti analisa Anda beda-beda dengan saya itu soal yang lain. Tetapi kalau Anda nggak bawa data, apalagi yang Anda bawa adalah fiksi, berhenti kita diskusi. Iya. Iya. Udah beda-beda aja udah gitu. Kalau udah beda faktanya atau beda apa dasarnya, udah gampang aja jawabannya. Seharga Alphard aja. Nggak ada cara lain menyelesaikan. Iya, Nah, iya, iya, itulah iya, cara iya, paling iya. menyelesaikannya Iya, paling iya, mudah. iya, Udah iya, gitu iya, aja iya, sudah. iya, iya. Heeh. Iya. Oke ya, saya Iya. tunggu EF dan Alif Rahman. Ah, ya. Terima kasih, Bung.